Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, untuk video kita kali ini akan membahas mengenai genre text, yaitu hortatory exposition text. Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikutinya? Ya, jangan skip channel ini ya. Karena di sini kita akan membahas mengenai definition, purpose, generic structures, and also language features from hortatory exposition text. So, ready? Are you ready? Let's go! Okay, a hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or readers that something should or not should happen or be done. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai hortatory exposition, itu artinya kita bicara mengenai sebuah bentuk pidato ataupun bentuk jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca ataupun pendengar mengenai sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Okay, remember, should or should not happen. Okay, now we continue to the purpose. Apa sih jadi tujuannya dari hortatory exposition? Ya, the purpose from hortatory exposition is to persuade the reader or listener that something should or should not be in case. Ya, ini jelas ya, untuk membujuk para pembaca ataupun pendengar untuk setuju bahwa segala sesuatu itu harus atau tidak harus terjadi. Now we come to generic structure. The generic structure from hortatory expositions are, first, we call it thesis. It presents announcements of issue of concern, or we can call it with an introductory statement. Yeah, it consists of the author's point of view. The second is arguments. Yeah, it presents the reason for concern leading to the recommendations. Yeah, the speaker and writer need some argument as the fundamental reasons of the given idea. So this part is significant to support about the thesis. The last one is recommendation. It presents the statement of what should or should not happen or be done based on the given argument. Jadi kalau kita bicara mengenai struktur teks, maka kita akan bicara mengenai yang pertama ada tesis. Ya, tesis itu adalah sudut pandang dari si penulis. Ya, jadi ini bentuknya adalah pembukaan. Bagaimana si penulis memandang sebuah permasalahan dan itu akan dia paparkan dalam paragraf pertama biasanya di tesis. Kemudian yang kedua itu ada arguments, ya. Jadi bagaimana tesis ini bisa berkembang, ya, dan juga lebih kuat, maka si penulis harus memberikan yang namanya statement-statement, argumen-argumen untuk support isu tersebut, ya. Nah, ini benar-benar bagian yang sangat penting untuk kekuatan sebuah teks. Yang terakhir ada recommendation. Nah, recommendation inilah tempat di mana inti dari permasalahan. Apakah boleh atau tidak boleh? Harus atau tidak harus? Ya, segala sesuatu yang dipaparkan itu untuk diikuti oleh pembaca ataupun pendengar. Lexicogrammatical features. Ya, jadi dalam penulisan teks hortatory exposition ada beberapa bentuk grammar yang harus coba kita pahami, ya. Yang pertama adalah focus on generic humans and non-human participants. The second one, using material process, and then using simple
present, okay, using simple present tense. Ya, kalau ditanya why we use simple present tense, karena semua bentuk teksnya adalah kebanyakan memberikan argumen, ya, sehingga kalau bentuk argumen ataupun sudut pandang dari si penulis, kita akan menggunakan bentuk tensesnya adalah simple present karena update informations, ya, update statement. Kemudian yang berikutnya adalah using conjunction, ya, conjunction, kata hubung, ya. Ini pun akan banyak dilihat di partnya arguments. How to connect one paragraph to the next paragraph, ya, menghubungkan antara paragraf pertama, kedua, ketiga, ataupun paragraf pertama, kedua, ketiga dalam argumen. Biasanya kita akan menggunakan bentuk kata hubung. Oke, kita lanjutkan. Common grammatical patterns in hortatory exposition included first, abstract noun, ya. For example, like culture. So abstract noun is a word which names something that you cannot see, heard, touch, smell, or taste. Okay, for example, like belief, considerations, and so on. The second one is action verb. For example, like value. An action verb expresses something that person, animal, object that can do. For example, watch, walk, or reach. Okay, and then next, connectives. Yeah, we will reverse to temporal connective as an expressions which relates an event to a point or an interval time. Yeah, for example, like firstly, secondly, thirdly, and so on. Ya, tadi seperti yang saya bilang, temporal conjunction ini banyak kita gunakan di argumen. Jadi untuk mensupport argumen kita, argumen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Firstly, secondly, thirdly, and so on. Okay, the last one is modal auxiliaries, such, should, ought to, and had better. Jadi kita juga akan menggunakan bentuk modal auxiliaries, ya, dalam penggunaan kata untuk merangkai sebuah teks hortatory. Itu should, ought to, and had better, yang artinya sama-sama seharusnya. Okay, next, hortatory exposition text can be found in first, scientific books, second, journals, and then magazines, newspaper articles, and then academic speech, and then also research report. Jadi kalau kita mau cari bentuk hortatory exposition text ini, ya kalian bisa lihat di jurnal, kemudian di majalah-majalah, di scientific books, ya, buku-buku keilmuan, ya. Kemudian juga ada research report, ya, laporan penelitian, dan seterusnya. Okay, next, we come to the example from hortatory exposition text. Okay, now the example from hortatory exposition. I have a paragraph in here. The title is Watch Your Kids While Watching Television. This text or this paragraph consists of 5 paragraphs. Yeah, the first paragraphs we call it thesis, where the author tried to give her point of view. And then the second paragraph until the fourth is about the argument, yeah, where the author give the statement to support the thesis or issue. And then the last one we call it recommendations, yeah, where the author tried to give personal speech, personal tips to the reader or the listener. Jadi kalau kita lihat urutannya, yang pertama, paragraf pertama tadi disebut dengan tesis ataupun juga disebut dengan issue, di mana si penulis memberikan sudut pandangnya terhadap judul yang ada, ya, bagaimana kita memperhatikan atau melihat anak-anak selama mereka menonton televisi. Nah, untuk paragraf kedua sampai dengan paragraf keempat itu disebut dengan arguments, ya. Isinya adalah
pernyataan-pernyataan ataupun juga pendapat-pendapat yang mensupport dari isu yang tadi dikemukakan oleh si penulis. Nah, untuk paragraf terakhir itu disebut dengan recommendation, di mana si penulis memberikan pendapatnya ya berupa tips yang harapannya adalah para pembaca ataupun pendengar ikut dengan apa yang sudah dia berikan. Ya, ada 4 tips dalam teks tersebut. Ya. Itu tadi bentuk dari contoh hortatory exposition. Okay, that's all about hortatory exposition. Itu tadi mengenai hortatory exposition. Ya, merupakan materi pelajaran kita di kelas 10 ya. Nah, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus menjadi tim terupdate untuk materi-materi pelajaran dari saya. So guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.